ceritanya tentang percintaan. Oke. Jadi di awal itu dari awal kenal itu tuh dari teman ke teman. Permulaan itu bermula dari teman ke teman. Akhirnya sampai deket, sering ketemu karena emang pengen intens sama si cewek ini, jadi harus lebih kayak PDKT gitu kan. Nah terus setelah ketemu itu kami jalan PDKT lah. Setelah jalan PDKT sampai akhirnya tuh kami jadian. Kita singkat bercerita. Walaupun cuma sebulan ya, tapi kayak salah satu contohnya tuh kayak yang biasanya tadinya kemudian ada si cewek ini tuh lebih kayak beratur sih, apa namanya, lebih ke kayak emosinya tidak terlalu yang kayak kalau dia tidak, jadi kayak banyak lah hal-hal yang membuat aku tuh senang jadinya setiap hari itu. Jadian kami tuh nggak terlalu lama karena memang banyak apa toxic lah di dalam hubungan itu. Jadi sampai akhirnya tuh kayak nggak sampai sebulan itu ada kejadian dia selingkuh. Kita hari ini mau kemana sih? Terserah sih. Aku ikut aja kalau mau kemana. Kayaknya kita makan atau nggak nongkrong nggak sih enaknya? Boleh, tapi tempatnya kamu tahu gak? Aku kemarin di Instagram lihat sih, cuman handphone aku mati. Aku inget sih nama alamatnya. Kamu pakai maps apa aja? Iya boleh. Itu agak lambat sih. Ya aku gabut, HP-nya dipakai kamu. Ya. Kita nongkrong. Ini siapa? Ada yang ngechat, sayang lagi di mana? Teman aku sih itu. Temen. Kamu ada janjian sama orang hari ini? Enggak. Kalau Emang dia bilang ada, apa? kalau emang ada nggak apa-apa, pergi aja sama dia. Kayaknya Dia bilang apa? dia pakai sayang soalnya. Oh, teman aku bercanda sih itu. Bercanda tapi pakai sayang. Ya, Zaman sekarang aku, emang kayak gitu. Iya, teman-teman aku juga suka kayak gitu. Aku ngelihatnya kayak ini bukan sekedar temen sih ini. Kalau udah pakai sayang-sayang. Tapi itu nggak kayak kamu pikir, Al. Emang teman aku semuanya pada kayak gitu. Aku ya kalau kayak gini mending putus sih. Soalnya aku paling gak suka diselingkuhin. Karena aku nggak selingkuh. Ini selingkuh ini. Enggak, aku nggak selingkuh. Kalau kamu nggak percaya, ya udah. Ya udah kalau nggak, ya udah kita pulang aja, nggak usah kita. Nggak usah nganter aku pulang sendiri. Masih. Malam itu aku benar-benar marah, kecewa, dan merasa hancur banget. Rasanya aku cuma perlu sendiri, aku cuma perlu diriku sendiri, dan aku cuma pengen sendiri. Dari selingkuh itu ketahuan, dan dia ini kan emang yang aku pengen banget, maksudnya kayak emang tipe aku banget kan. Jadi pas setelah dari putus itu aku lumayan lama buat move on-nya, itu sekitar sampai akhir tahun kalau nggak salah.
Woi bre, Oi Tom, sendirian aja lu. sendirian cu? Lu liat novel gak? Gak tahu juga gue Tom. Tadi dia dicariin dosen pembimbing cu. Iya, Iya. dia nggak ada di sini. Ya ada, gue cari-cari anjir tadi dia. Mana tuh anaknya? Ntar kalau ketemu dia tolong chatin gue ya atau telepon gue. Oke, aman aman aman. Ini gue lagi nyung dosen juga ya. Oh udah gue duluan ya mau ke Oke oke kantin. oke. Makan. Aman aman. Thank you ya. Waduh, gimana ya si Nova? Baca juga gak balas ini. Coba telepon Handi aja ya. Halo, assalamualaikum Di. Iya, kenapa, Pri? Lo di mana Di? Lagi di kos. Di kos ya? Iya, Lagi sama Nopal nggak? enggak sih, kenapa? Ini dia tadi tuh dicari sama dosen pembimbing. Oh, Dia nggak bimbing kan? Kata si begitu. Thomas ngasih tahu gua. Oh, Iya. iya, Udah lah, besok kita ajak temuan deh. iya, iya, bener. Oke oke oke. Oke, oke. Thank you Di. Oke, thank you. Oke, salam. Iya bro, abis ini kita mau kemana? Ini pondok nenek yang nama sih. Gas. Oke. Lihat, kita datang berdoa aja dia nggak sadar. Apa? Lo ada masalah apa sih bang? Masalah cinta lo. Iya, biasa sih masalah cinta. Kenapa masalah cinta lo? Ya, aku diselingkuhin sih. Sabar bro. Jadi sekarang lo mau gimana? Depannya? Ya, aku nggak tahu sih mau ngapa-ngapain lagi. Kayak nggak ada hal yang harus bisa dilakuin karena udah stuck pikiran aku di dia. Jadi lo masih fokus mikirin dia gitu. Udah lah bro. Lebih baik sekarang lo fokus ke masa depan lo aja. Semester lo udah di akhir dan skripsi lo masih berlanjut kan sekarang? Masih. Lo kerjaan nggak? Ya karena aku masih mikir dia kayak nggak bisa, belum bisa. Udah nggak bro? Dia udah ngomong sama orang lain. Lebih baik lo fokus sama masa depan lo, skripsi lo. Gue yakin kalau masa depan lo cerah, dia pasti bakal nyesel kali ini. Nih gue balik ke dia. Lebih baik lo ngerjain skripsi. Skripsi nggak dikerjain kapan lo bisa lulus bro? Tetap semangat aja bro. Ya tapi sesuai kepikiran dia. Pada hari itu, perkataan Apri dan Henny membuatku sadar bahwa perjalanan hidupku masih panjang dan masa depanku masih menanti. Tenggelam dalam keterpurukan hanyalah membuat waktuku terbuang sia-sia. Dan sekarang, aku harus melepas semua hal buruk ini. Selama 1 bulan itu cuman pergi sama teman-teman, ngelakuin banyak hal yang produktif lah, misalnya kayak yang tadinya nggak terlalu sering olahraga jadi kayak tiba-tiba lari, tiba-tiba renang, tiba-tiba kemana kan. Terus habis itu kalau selain itu juga sering nongkrong karena kan emang bener-bener kayak nggak bisa di rumah tuh kayak ada aja pikiran overthinking dan lain-lain. Nah setelah dari situ kayak masa pemulihan selesai, yang sekarang udah ngerasa aman kalau misalnya tiba-tiba nggak sengaja ketemu kan, jadi kayak ya udah gak ada rasa sakit lagi, udah gak ada rasanya ngebuat apa sedih lagi, udah biasa aja sekarang. Perlahan, akhirnya aku berhasil untuk berubah. Bukan untuk melupakan masa laluku, tapi untuk berdamai dan melangkah
dengan versi yang terbaik dari diriku sendiri. Dulu aku pikir aku gak bisa hidup tanpanya. Sekarang aku sadar, justru aku lebih hidup tanpanya. Jangan biarkan keterpurukan menjadi rumah. Biarkanlah itu jadi batu loncatan menuju versi terbaik dari diriku. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa berat masalahnya, tetapi bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup.